Kami dari kelompok 4 Statistika Penelitian, anggota kami ada Lili Amelia, Naila Fadia, Syabrina Zalfa, dan Parela Ananda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi statistika penelitian tentang teori menaksir. Dalam penelitian, kita sering menggunakan sampel untuk mewakili populasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari populasi tersebut. Teori menaksir membantu kita dalam melakukan hal tersebut, sehingga hasil penelitian tetap dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya lembaga survei bisa tahu pendapat jutaan orang, padahal yang ditanya cuma 1000-an orang? Nah, jawabannya itu ada di statistika. Ini tuh semacam seni menebak, tapi secara ilmiah. Yuk, kita bedah cara kerjanya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang simpel deh. Coba bayangin, kira-kira berapa ya harga rata-rata secangkir kopi di kota kamu? Mungkin 20.000? 30.000? Gimana coba cara kita bisa tahu angka pastinya? Ya kan, mustahil banget buat datengin setiap kedai kopi yang ada. Bisa habis waktu dan uang kita. Nah, inilah masalah klasik dalam statistika. Terus solusinya gimana? Daripada memeriksa semuanya yang kita sebut populasi, kita ambil sampel, sekelompok kecil kedai kopi yang kita anggap bisa mewakili. Dari data sampel inilah, kita kemudian menaksir atau memperkirakan harga rata-rata di seluruh kota. Tapi nggak semua taksiran itu sama bagusnya loh. Biar hasilnya akurat dan bisa kita percaya, sebuah taksiran yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama, taksiran itu harus tak bias. Maksudnya apa? Artinya, metode kita itu nggak berat sebelah. Kalau pakai contoh kopi tadi, ini berarti kita nggak cuma datangin kafe-kafe keren di mall, kita juga harus samperin warung kopi sederhana di pinggir jalan. Sampel kita harus adil, nggak pilih kasih. Kriteria kedua adalah variance minimum. Ini intinya soal presisi dan konsistensi. Bayangin deh, kita ambil beberapa sampel yang beda-beda. Kalau metode kita bagus, hasil rata-rata dari tiap sampel itu nggak akan beda jauh satu sama lain. Hasilnya stabil, nggak lompat-lompat liar gitu. Dan yang ketiga, konsisten. Nah, yang ini logis banget sih. Semakin banyak kedai kopi yang kita data, misalnya dari cuma 20 jadi 200 kedai, ya jelas taksiran harga rata-rata kita bakal jadi makin akurat, makin dekat ke angka yang sebenarnya. Jadi poin utamanya begini. Penaksir yang terbaik atau ibaratnya standar emas dalam statistik itu adalah yang tak bias, artinya dia tepat sasaran, dan sekaligus punya variance minimum, artinya dia sangat presisi. Itu dia kombinasi maut yang selalu dicari. Oke, kita udah tahu nih kriteria taksiran yang bagus. Terus gimana cara penyajian hasilnya? Biasanya ada dua cara utama yang dipakai para ahli statistik. Di satu sisi ada yang namanya titik taksiran. Ini langsung kasih satu angka tunggal. Harga rata-rata kopi adalah Rp28.500. Tegas banget kan kedengerannya? Nah, di sisi lain ada interval taksiran. Dia ngasih kita sebuah rentang. Kami yakin harganya ada di antara Rp26.000 sampai Rp31.000. Mungkin ini terdengar kurang pasti, tapi justru ini lebih jujur dan lebih kuat, karena dia mengakui adanya ketidakpastian. Nah, yang bikin interval taksiran ini jadi super kuat itu adalah koefisien kepercayaan. Biasanya angkanya 95% atau 99%. Tapi hati-hati, ini sering banget disalahartikan. Kepercayaan 95% itu bukan berarti ada 95% kemungkinan nilai aslinya ada di dalam rentang itu. Bukan, artinya adalah kita 95% percaya sama metode yang kita pakai. Jadi kalau kita ulang proses ini 100 kali, kita berharap 95 dari interval yang kita hasilkan itu berhasil menangkap nilai rata-rata yang sebenarnya. Oke, sekarang kita coba ngintip sedikit gimana para ahli statistik ini membangun interval taksiran di dunia nyata. Tenang, kita nggak bakal hitung-hitungan kok, cuma lihat perkakasnya aja. Ada dua kondisi utama nih. Yang pertama itu skenario ideal, yaitu saat kita udah tahu seberapa beragam sih harga kopi di seluruh kota. Ini jarang banget terjadi di dunia nyata, tapi ini jadi titik awal yang bagus buat belajar. Nah, untuk kondisi ideal ini, para statistikawan pakai rumus ini. Rumus ini intinya mengambil rata-rata dari sampel kita, terus membangun pagar di sekelilingnya. Anggap aja ini kayak alat spesialis yang super presisi, karena kita udah punya informasi tambahan tentang populasinya. Sekarang kita masuk ke skenario kedua, yang jauh lebih sering terjadi. Kita nggak tahu apa-apa soal variasi harga kopi di seluruh kota. Kita cuma punya data dari sampel kita aja.
Kalau kasusnya begini, alat yang dipakai sedikit beda. Rumusnya kelihatan mirip, tapi kuncinya adalah kita pakai info dari sampel itu sendiri untuk memperkirakan variasi di populasinya. Anggap aja ini kayak kunci Inggris, alat serbaguna yang paling sering dipakai para peneliti sehari-hari. Oke, mari kita ambil alat pertama dari kotak perkakas kita. Ini salah satu yang paling sering Anda lihat di berita, terutama pas musim pemilu atau survei produk. Tujuannya cuma satu, menaksir sebuah angka persentase. Jadi, kalau ada berita bilang 45% pemilih mendukung kandidat X, mereka itu nggak nanya ke semua pemilih di seluruh negeri loh. Mereka pakai alat ini untuk menaksir angka itu dari sampel yang jauh lebih kecil. Nah, ini dia cetak biru atau resep yang dipakai para ahli statistik. Yang penting di sini bukan menghafal simbol-simbolnya ya, tapi pahami hasilnya, sebuah margin of error atau batas kesalahan. Artinya, waktu survei bilang angkanya 45%, para ahli statistik itu sebenarnya bilang gini, kami sangat yakin angka sebenarnya di seluruh populasi itu ada di rentang katakanlah antara 42% sampai 48%. Itulah kekuatannya. Kita dapat rentang keyakinan, bukan cuma satu angka tebakan. Oke. Alat berikutnya ini membawa kita selangkah lebih dalam. Tahu angka rata-rata itu penting, tapi kita juga perlu tahu seberapa beragam sih data kita. Apakah semua data ngumpul di satu titik atau menyebar kemana-mana? Pertanyaan ini krusial banget. Coba bayangkan dua kota, suhu rata-rata tahunannya sama persis. Tapi kota pertama mungkin cuacanya stabil sepanjang tahun. Sementara kota kedua musim panasnya ekstrim banget dan musim dinginnya beku. Nah, sebaran data ini menceritakan kisah yang nggak bisa diceritakan oleh angka rata-rata doang. Dan inilah alat untuk mengukur sebaran itu, namanya simpangan baku. Anggap saja ini kayak penggaris untuk mengukur variasi. Alat ini ngasih kita satu angka yang ringkas untuk tahu seberapa konsisten data kita. Simpangan baku yang kecil artinya suhu di kota tadi stabil. Kalau angkanya besar, artinya suhunya ekstrim, walaupun rata-ratanya sama persis. Sekarang kita sampai di salah satu alat paling powerful dalam statistik. Membandingkan dua kelompok yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan yang nyata di antara keduanya. Disinilah banyak penemuan-penemuan menarik lahir. Jadi, poin utamanya adalah kita bisa pakai sampel untuk menaksir perbedaan antara dua populasi secara keseluruhan. Misalnya, apakah obat baru lebih manjur daripada placebo? Atau, apakah metode belajar A menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari metode B? Nah, alat ini yang bantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tingkat keyakinan statistik. Kerennya lagi, alat ini tuh fleksibel banget. Kita bisa pakai dalam beberapa skenario utama. Membandingkan rata-rata dua kelompok yang terpisah, melihat data berpasangan kayak nilai tes sebelum dan sesudah treatment, atau bahkan membandingkan dua persentase. Yuk kita lihat sekilas bedanya. Di sini kita lihat ada dua skenario beda. Di sebelah kiri, kita bandingin dua kelompok yang benar-benar independen. Misalnya, rata-rata tinggi badan pria lawan wanita. Kalau di kanan, kita lihat data berpasangan, di mana ada hubungan alami antar datanya. Contoh klasiknya, membandingkan tinggi badan seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Logikanya sedikit beda, tapi tujuannya sama, mencari tahu apakah ada perbedaan yang signifikan. Dan tentu saja kita juga bisa membandingkan dua persentase. Contohnya, kita bisa lihat apakah persentase orang yang mendukung sebuah kebijakan itu lebih tinggi di kelompok usia 18-30 tahun kalau dibandingkan dengan kelompok usia di atas 60 tahun. Sampai sini, kita sudah lihat alat-alat untuk menganalisis data yang sudah ada. Tapi, ada satu langkah super penting yang harus kita lakukan sebelum kita kumpulin data. Inilah aturan emas dalam penelitian, memilih ukuran sampel yang pas. Ini adalah aturan emasnya. Kenapa? Soalnya kalau sampel Anda terlalu kecil, hasilnya nggak bisa dipercaya. Kalau terlalu besar, Anda buang-buang waktu dan uang. Jadi menemukan jumlah yang pas ini adalah kunci untuk mendapatkan taksiran yang akurat. Jadi, anggap aja ini adalah alat perencanaan di kotak perkakas kita. Sebelum kita ambil satu data pun, kita pakai cetak biru ini untuk menghitung dengan tepat berapa banyak orang yang dilambangkan dengan N yang kita perlukan supaya tingkat kesalahan kita tetap bisa kita kendalikan. Dan ini nunjukin dengan jelas kalau perhitungannya itu beda-beda, tergantung apa yang mau Anda ukur. Resep untuk nentuin ukuran sampel kalau Anda mengukur rata-rata, itu beda dengan resep kalau Anda mau menaksir persentase. Intinya, perencanaan yang baik itu dimulai dari pertanyaan yang tepat.
Oke, mari kita rangkum. Ini dia 4 alat utama dalam kotak perkakas taksiran statistik kita. Mulai dari menebak satu angka, mengukur variasi, membandingkan kelompok, sampai merencanakan penelitian Anda dari awal. Sekarang, Anda punya kerangka untuk memahami cara kita belajar tentang dunia di sekitar kita. Sebagai penutup, dari materi yang sudah kita bahas, kita bisa memahami bahwa teori menaksir sangat penting dalam statistika. Selain itu, terdapat juga estimasi interval yang memberikan rentang nilai dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan adanya estimasi titik, kita bisa memperkirakan satu nilai yang mendekati kondisi sebenarnya. Hal ini tentu sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan agar lebih tepat dan rasional.